bersyukurlah setiap apa yang terjadi pada diri kita. Ketika sakit kita bersyukur alhamdulillah, sehingga bisa ingat kepada Allah, sehingga bisa istirahat dan sebagainya. Kalau toh gak sakit mungkin kita terkadang terus bekerja, terus begini macam-macam dan sebagainya. Terkadang Allah berikan sakit kita banyak hikmah di balik itu gitu ya. Terkadang Allah berikan kita rizki yang tidak begitu banyak melimpah, ya karena agar supaya kita itu belajar sabar Bapak Ibu sekalian, ya belajar sabar. Nah, kalaulah kita dilimpahkan rizki banyak-banyak terus setiap hari, ya mungkin kita hanya bisa belajar syukur, ya hanya bisa belajar syukur. Nah, sabarnya nggak bisa belajar. Dari mana? Wong segala sesuatunya pengen itu ada, pengen ini bisa, pengen membeli ini bisa, pengen beli ini bisa, sehingga kesabaran nggak ada, gitu ya, untuk bisa belajar sabar. Kecenderungan orang bisa belajar sabar itu ketika dalam kondisi kekurangan, sehatnya kurang, jadi belajar sabar. Uangnya kurang, jadi belajar sabar. Segala sesuatu yang kurang dari diri kita menjadi kita belajar sabar. Hidup ini antara dua bagian, ya Bapak Ibu sekalian. Makanya disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, ya al-imanu nisfani, bahwa iman itu dibagi dua bagian. Nisfun bis sabri, setengah, separuh dari iman itu ada pada sabar. Wa nisfun bis syukri, dan separuh daripada iman itu adalah syukur. Dalam hidup juga kita begitu. Dalam hidup kita begitu, ya. Terkadang kita diberikan kesulitan oleh Allah itu karena Allah sayang pada kita. Ya. Tujuannya apa? Satu, agar supaya kita sabar menjalaninya. Yang kedua, agar supaya kita lebih matang, lebih dewasa, diberikan berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah Allah berikan pada kita, agar supaya kita lebih dewasa memandang hidup. Mungkin sesuatu yang tidak terjadi kalau kita itu diberikan kemudahan terus dalam jalan hidup kita, ya cari rezeki mudah terus, nggak ada kesulitan, dagang mulus, wah terus dilimpah-limpahkan, pekerjaan mulus, mau melakukan ini nggak ada rintangan. Lalu bagaimana kita bisa memberikan jalan keluar bagi anak, istri kita, sanak kerabat kita yang mungkin kondisi hidupnya tidak seperti kita, ya, yang kondisi hidupnya terkadang diberikan terdapat berbagai macam kesulitan, ya nggak bisa. Kenapa? Wong nggak pernah ngalami, kan begitu. Terkadang kita diberikan kesulitan oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah agar supaya kita lebih dewasa. Ketika jadi orang tua, anak-anak kita tidak diberikan kesulitan karena terus terang kondisi hidup nasib anak-anak kita belum tentu sama dengan kita, gitu loh. Cucu-cucu kita nantinya belum tentu sama dengan kita, sehingga ketika kita sudah tua, ya, dan diharapkan kebijakannya, wawasannya, petuahnya, kalau kita tidak mengalami berbagai macam kesulitan, ya kita tidak bisa memberikan solusi itu. Pak, ibaratnya, Mbah, ya napa kula niki urip kula kok kados ngeten ngeten. Iya nak, aku gak tahu ngalami kaya ngono biyen. Ya apa? Gak ero aku nak, ngaku gak tahu ngalami kaya ngono biyen. Lah itulah. Maka hikmahnya, terkadang hikmahnya apa ketika Allah berikan masalah pada kita, Allah berikan kesulitan pada kita.
Udah hadapi saja, jalani saja, selesaikan saja. Sehingga kita tahu, oh kalau kita dapat kesulitan ini, solusinya harusnya begini. Kalau kita dapat masalah begini, cara keluarnya seperti ini. Sehingga ketika suatu saat nanti anak cucu kita menghadapi hal yang sama seperti kita sudah bisa memberikan solusinya. Begitu loh. Ya. Itu hikmahnya. Itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Makanya musibah apapun itu semua dorongannya karena kasih sayang.